Es krim habis. Yuk, bikin sendiri aja. Dalam percobaan hari ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, mempelajari sifat koligatif larutan, khususnya penurunan titik beku dalam proses pembuatan es krim. Yang kedua, menerapkan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuktikan dan membandingkan pengaruh penambahan zat elektrolit maupun non-elektrolit terhadap penurunan titik beku. Nah, pada praktikum kali ini dasar teorinya tuh apa aja sih? Yang pertama ada sifat koligatif. Sifat koligatif larutan merupakan sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam satu larutan. Sifat-sifat tersebut meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Pada proses pembuatan es krim, sifat koligatif yang paling relevan adalah penurunan titik beku, karena garam yang ditambahkan pada es meningkatkan jumlah partikel terlarut sehingga mempengaruhi temperatur pembekuan sistem. Nah, yang kedua ada zat elektrolit dan non-elektrolit. Jenis zat terlarut mempengaruhi jumlah partikel yang terbentuk di dalam larutan tersebut. Jenis zat tersebut merupakan zat elektrolit dan non-elektrolit. Zat elektrolit seperti NaCl, HCl, dan lain-lain adalah zat yang dalam pelarut dapat terionisasi menghasilkan ion-ion yang bermuatan listrik, sehingga mampu mengantarkan arus listrik. Sebaliknya, zat non-elektrolit seperti urea dan glukosa tidak mengalami ionisasi. Jumlah total partikel dalam larutan elektrolit diperhitungkan menggunakan faktor Van Hoff yang dapat ditentukan dengan rumus berikut. Dasar teori yang terakhir adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan suhu pembekuan pelarut ketika ditambahkan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Besarnya penurunan tersebut dapat ditentukan dengan rumus ini. Alat yang digunakan untuk percobaan ini adalah scoop es krim, kaleng biskuit, baskom, sendok, kain lap, wadah penyajian, dan wadah plating. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah susu UHT minimal 250 ml, es batu 1 baskom, garam kasar 1 kg, dan topping seperti Oreo, Pocky, meses, atau caca. Sekarang adalah langkah-langkahnya. Nah, untuk percobaan membandingkan pengaruh zat yang berbeda terhadap penurunan titik beku, dibutuhkan alat gelas kimia, sendok makan, dan termometer. Dan bahannya es, urea, dan garam. Dan berikut adalah langkah kerjanya. Ayo mencoba. Percobaan ini, proses pembuatan es krim dilakukan berdasarkan sifat koligatif larutan, yaitu salah satunya penurunan titik beku. Ketika garam kasar ditambahkan ke dalam es, garam akan trionisasi meningkatkan jumlah partikel terlarut. Hal ini menyebabkan titik beku dari campuran es dan garam menjadi menurun, sehingga es dapat menyerap panas lebih banyak dari susu. Karena itu, susu cepat membeku dan berubah menjadi es krim. Jika garam tidak ditambahkan, maka es hanya akan mencair biasa dan proses pembukaan susu menjadi terhambat. Percobaan juga dilakukan untuk mengukur campuran es dengan urea, garam, dan tidak ditambahkan apa-apa. Hasilnya adalah campuran es yang diberi garam mencapai suhu minus 3,9 derajat Celcius, campuran es dengan urea minus 1,6 derajat Celcius, dan es tanpa tambahan zat yaitu 6,7 derajat Celcius. Dari data ini, terlihat bahwa garam sebagai zat elektrolit jauh lebih efektif dalam menurunkan titik beku karena menghasilkan lebih banyak partikel terlarut. Sementara itu, urea yang merupakan non-elektrolit tidak terlalu berpengaruh. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak partikel terlarut, semakin besar juga penurunan titik beku yang terjadi. Dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penambahan garam kasar pada es dapat menurunkan titik beku sehingga es dapat menyerap panas yang lebih banyak dari susu sehingga mempercepat proses pembekuan menjadi es krim. Selain itu, didapatkan juga bahwa garam sebagai zat elektrolit lebih efektif untuk menurunkan titik beku dibandingkan dengan urea yang non-elektrolit.